Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo sahabat wartakotalive.com Tribun Network dimanapun kalian berada. Selamat datang di program Tanya Ustaz, yang dimana saat ini saya tengah berada di kawasan Depok ya, Cimanggis Depok. Yang dimana sudah bersama di sebelah kanan saya, kalau dari saya dan dari kamera sebelah kiri ini ada Ustaz Zain. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, bikhair, sehat. Sehat, alhamdulillah. Buat sahabat kota-kota yang mungkin ingin mengenal Pak Ustaz Zain ini, mungkin belum asing juga. Pak Ustaz Zain ini kerap kali aktif ya Pak ya, untuk mengisi kajian-kajian betul ya Pak ya, di beberapa masjid di wilayah DKI Jakarta Timur dan juga Depok gitu. Pak Ustaz Zain mungkin bisa dijelaskan Pak terkait latar belakang Bapak sendiri nih, itu aktifnya seperti apa Pak? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, nama kami Nasr Zain Al-Muqarrabin, biasa dipanggil Zain. Nah, kami aktivitas sehari-harinya sebagai guru, terutama guru ngaji privat itu. Dan kemudian juga beberapa tempat di masjid-masjid kami mengisi kajian, terutama sekitaran Cijantung, Jalan Pertengahan, juga daerah Tapos, daerah Depok gitu. Nah, ini sudah berjalan ya lama, cukup lama. Itu ada yang 15 tahun, 20 tahun kajian kami. Nah, mudah-mudahan terbelakang kami memang dari pesantren, pondok pesantren Supaisbullah Madrasah Al-Fatah di Lampung Selatan, Natar. Itu kami dapat S1-nya di IPRIJA, itu Pembina Rohani Islam Jakarta. Oke. Itu kemudian S2-nya YAIN. Oh iya. Dan sampai saat ini aktif di kajian-kajian masjid daerah Cijantung. Oke, luar biasa. Jadi itu sahabat kota mungkin background secara singkat dari Ustaz Zain ini. Pak Ustaz, ini kan saat ini puasa nih Pak Ustaz ya. Ya. Menjalankan puasa wajib selama lebih kurang 30 hari. Dan namanya konteksnya wajib, tentu umat Islam harus wajib menjalankan Ustaz ya, tanpa alasan apapun gitu. Nah, tapi nih Pak Ustaz, yang jadi persoalan saat-saat ini, terutama di era digital, banyak informasi yang berseliweran kan, mungkin masyarakat lebih mudah mengakses informasi lewat sosmed gitu Pak Ustaz. Kadang banyak informasi terkait batalnya puasa nih Pak Ustaz, yang kerap kali orang menilai, wah kayak gini ternyata batal, kayak gini batal, dan itu tadi kemakan rentan hoax itu Pak Ustaz ya. Nah, mungkin Pak Ustaz saya jelasin secara singkat ya Pak Ustaz, sebenarnya batal puasa itu dalam Al-Quran atau dalam Islam itu seperti apa sih Pak Ustaz? Monggo Pak Ustaz. Taib. Secara hukum Islam, syariat Islam itu, yang namanya membatalkan puasa itu ada 7 kategori. Pertama, makan dengan sengaja. Kedua, minum dengan sengaja. Ketiga, ketika dia muntah dengan sengaja. Keempat, kemudian dia berhubungan badan dengan sengaja. Kemudian yang kelimanya, dia itu melakukan satu perbuatan yang menyebabkan amal pahalanya berhilang, seperti memasukkan sesuatu cairan ke tubuhnya yang sifatnya pengganti makanan. Gitu. Nah, kemudian yang keenam ini nifas. Yang ketujuh itu adalah haid. Nah, ketujuh hal inilah, perkara ini yang disebut membatalkan puasa. Ketika ketujuh hal ini tidak ada dalam diri kita, maka itu tidak dikatakan membatalkan puasa. Gitu. Itu memang mendasari dari Al-Quran ya, ayat surat Al-Baqarah 187. Nanti bisa dilihat bagaimana Allah meruntunkan tata cara puasa kita, itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Salah satunya adalah ketujuh tadi hal tadi yang membatalkan puasa tadi. Oke, berarti di garis bawahi memang pada dasarnya itu yang secara sengaja. Secara sengaja. Kalau kita ngelihat semua penjelasan para ulama, jumhur ulama tadi, itu 7 penyebab pembatal puasa adalah ketika dilakukannya dengan sengaja. Ketika dia makan tidak sengaja, dia lupa, maka dimaafkan, maka tidak batal puasanya. Begitupun ketika minum, dia tidak sengaja, dia lupa, kemudian dia lanjutkan puasanya karena tidak membatalkan. Termasuk ketika berjima. Karena pernah ada seorang sahabat yang saat itu hidupnya miskin, dalam hadis Imam Bukhari, datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatu. Ya Rasulullah, aku celaka." Kata Nabi, "Kenapa engkau celaka?" "Sesungguhnya aku telah berbuat jima dengan istriku di siang hari di bulan puasa bulan Ramadan." Maka Nabi mewajibkan dia untuk membebaskan satu orang budak. Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa membebaskan budak karena aku tidak punya harta untuk membebaskannya." Kata Nabi, "Kalau gitu engkau wajib menggantinya dengan puasa, memberikan makan
kepada orang fakir miskin selama 60 orang atau sebanyak 60 orang gitu. Maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku pun tidak sanggup karena aku tidak memiliki harta untuk berikan makan kepada 60 fakir miskin. Kata Nabi, kalau gitu maka Nabi mengambil satu gantang kurma. Kata Nabi, ini ambillah kurma ini, sedekahkan kepada orang yang membutuhkan di antara tetangga kamu kanan dan kirinya. Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang paling miskin di antara kami kecuali keluarga kami. Kata Nabi, ya sudah, sedekahkan untuk keluargamu. Itulah indahnya Islam, artinya tidak memberatkan umatnya. Ketika tidak sengaja, maka dia tidak terkena hukum. Tapi kalau sengaja, maka hukumnya adalah berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Berarti intinya secara sengaja, dan Secara apapun itu disengaja pun juga tadi ada kategori penebusannya. penebusannya Ya, Ustaz, betul. Oke. Oh Ustaz, ini menarik pembahasannya. Berarti hal yang tidak disengaja Ustaz ya. Kalau misalkan ini banyak juga beredar informasi mengenai bahwa katanya di internet itu ada, kalau misalnya kita kentut nih Ustaz, itu saat berenang. Nah, itu katanya bisa membatalkan tuh Ustaz. Itu sebenarnya masuk kategori itu nggak Ustaz? Sebenarnya berenang ketika dia berenang mengeluarkan angin atau kentut dari tubuhnya, itu tidak membatalkan puasa. Karena kan mengeluarkan, bukan masuk. Karena yang membatalkan itu sesuatu yang masuk dalam tubuh. Okay. Kalau yang mengeluarkan sesuatu dalam tubuh itu, maka tidak membatalkan. Itu kan sama kayak buang air besar ya, mohon maaf ya. Betul, Seperti itu, betul. Ustaz, ya? Kategorinya sama gitu. Makanya kata Nabi kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma amrun mustabihatun. Jadi antara halal haram itu ada yang belum jelas hukumnya. Okay. Nah, ketika belum jelas ini, maka tugas kita da mayuribuka wala mayuribuka. Ambil sesuatu yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Jadi jelas yang membatalkan puasa itu apa yang masuk ke mulut kita gitu. Kalau apa yang keluar itu kan, kalau dalam sholat iya batal, tapi kalau dalam puasa dia tidak membatalkan. Oke. Seperti itu secara singkat Sobat Kota perihal mendasari dari membatalkan puasa. Pak Ustaz Zain, ini langsung ke ada satu pertanyaan nih, Pak Ustaz. Ini dari salah satu masyarakat. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Topan dari Bekasi Pak Ustadz. Saya izin bertanya Pak Ustadz, saya kan senang banget nih Pak Ustadz nonton video makan-makan, istilahnya mukbang lah Pak Ustadz. Nah itu kira-kira pada saat puasa diperbolehkan atau tidak ya Pak Ustadz? Kalaupun nanti saya nonton mukbang pada saat puasa, itu hukumnya apa ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Dalam Islam itu segala sesuatu harus jelas. Nah, ketika hanya sesuatu benda atau sesuatu yang kita lihat tanpa kita rasakan, maka dalam hal puasa tidak membatalkan. Oh, tidak membatalkan, tetapi ketika dia sudah mulai berkhayal seolah-olah dia memakan sesuatu yang dia tonton tadi, maka ini mengurangi kesempurnaan pahala puasanya. Oh, gitu. Okay. Mengurangi kesempurnaan pahala puasanya itu. Bahkan kalau sampai dia merasa dirinya seperti apa yang ada di dia tonton itu, dia ikut menikmati makanan itu, maka bisa jadi batal. Oh gitu. Sampai tingkat kebatalan. Walaupun nggak makan ya? Walaupun tidak makan, kenapa? Karena ada syahwatnya. Nah, syahwat inilah yang menjadikan seseorang itu, ini dalam surah Yusuf, innan nafsa la amaratum bisu, karena namanya syahwat itu pasti mengajak pada keburukan. Nah, sehingga supaya mengerem tadi, maka lebih baik mengurangi tontonan-tontonan yang bisa mengurangi pahala kita dalam berpuasa gitu. Intinya seperti itu. Nah, itu kaidahnya. Berarti bisa membatalkan asal apa, dengan syarat apa tadi? Dengan syarat sampai dia seolah masuk dalam kaidahnya, dia ikut seperti seolah dia makan. Oh gitu ya. Atau bahasa kita sampai ngiler lah. Oh sampai ngiler. Ya. Kalau nggak ngiler ya nggak batal. Gitu. Oh seperti itu Pak Ustadz. Siap. Berarti itu juga pada intinya mendasarinya mengurangi puasa maksudnya. Mengurangi puasa. Dan itu juga bisa memacu kita untuk tadi ya, kalau misalnya kita saking ngiler, kita otomatis bisa langsung tertarik untuk konsumsi. Betul, sama kaidahnya ketika orang nonton hal-hal yang negatif. Gitu. Ketika dia sampai berkhayal, sampai afwan dia mengeluarkan sperma atau mani, maka dikategorikan dia sudah batal puasanya gitu. Bukan hanya berkurang pahalanya, tapi dia batal puasanya. Itu kaidahnya seperti itu. Sampai dengan kaidah orang makan mukbang, makanan nikmat-nikmat, enak-enak, tiba-tiba dia lupa gitu, sampai ngiler gitu, sampai marah seolah-olah menikmatin makanan itu, maka kaidahnya bisa membatalkan puasa dia. Oke, baik. Mas Topan sudah terjawab itu jawabannya. Dan apakah Pak Ustadz untuk yang misalnya jika itu menilai sampai ngiler itu dan batal, itu apakah bisa diganti nanti puasanya? Tetap bisa diganti dengan di hari yang lain. Oh, di hari yang lain. Di hari yang lain. Di luar dari daripada puasa Ramadan. Karena kan dia memang
batalnya dikarenakan syahwat dia, keinginan dia untuk memakan makanan tadi, sehingga membuat dia melupakan kewajiban dia kalau untuk menahan lapar dan hausnya. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Mas Topan sudah terjawab secara rinci juga dan bisa dipastikan untuk diganti di lain hari sesudah 30 hari wajib puasa ya Pak Ustadz? Betul. Oke. Min ayamin ukhor, di hari yang lain. Di hari yang lain. Oke. Pak Ustadz mungkin di akhir bisa langsung menyampaikan ke sahabat Warta Kota pesan-pesan yang ingin disampaikan, mungkin tips atau saran agar kita bisa terus menjaga nilai puasa kita dan menjadi keberkahan bagi kita. Silakan. Bagi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Warta Kota, dalam puasa Ramadan tahun ini hendaknya pertama kita siapkan iman kita dengan sebaik-baiknya, kita siapkan ilmu kita dengan sebaik-baiknya, dan jadikan Ramadan ini adalah momentum terbaik dalam hidup kita, karena nggak ada yang bisa menjamin apakah Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Bahkan Rasulullah, para sahabat berdoa kepada Allah dari bulan Rabiul Awal agar bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya kalau kita nanti dengan izin Allah bertemu dengan Ramadan, kita orang yang diundang secara khusus oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Gitu. Ini kesempatan terbaik, momentum terbaik, dan lakukan yang terbaik untuk Allah dan diri kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya, dan terima kasih sahabat Warta Kota Tribun Network yang sudah menyaksikan, dan sampai bertemu di konten-konten Tanya Ustadz selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Siap. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.